ingat baik-baik bahwasanya tidak pernah omongan orang lain itu menentukan diri kita. Tidak pernah makian orang lain menentukan diri kita. Cara kita merespon itu yang menentukan Anda emas atau Anda sampah. Gitu kan ya. Jadi cara merespon. Dan Anda harus tahu, walaupun Anda bukan muslim sekalipun, Anda bukan orang yang beragama sekalipun, tidak ada satupun orang yang bisa untuk menyakiti diri Anda kecuali kalau Anda mengizinkan. Artinya, Anda yang pegang kendali dalam diri Anda bukan orang lain. Yang mereka ingin lakukan adalah merusak. Masih di kelas itu kan suka menghina orang lain. Dan bagaimana cara menghina orang lain? Biasanya kita akan hina nama bapaknya, itu rapot gitu kan ya. Ketika bagi rapot, sengaja langsung kita ambil, oh bapaknya namanya ini. Misal contoh, bapak saya namanya Iwan. Oh Iwan. Saya juga bingung ya, kenapa waktu dulu nama bapak kita disebut kita jadi marah ya? Padahal kan gak usah marah kan, gak apa-apa. Marah. Itu teman-teman saya senang semua. Kenapa? Gue berhasil, gitu kan ya. Setan di dalamnya berteriak, dia kehilangan kontrol atas diri dia. Kita berhasil bro, gitu kan ya. Kita akan lanjutkan pola yang sama. Jadi polanya jelas. Kalau itu mendisturb dia, itu mengganggu dia dan membuat dia jadi marah, berarti orang yang membuli itu jadi senang. Jadi dengar baik-baik teman sekalian, walaupun Anda bukan muslim, nanti saya akan jelaskan bagaimana perspektif Islam. Kalaupun Anda bukan muslim, Anda harus tahu kemenangan terbesar yang Anda bisa berikan pada orang-orang yang membuli adalah Anda marah. Anda tunggu, maka dia akan terus membuli lagi sampai Anda nangis, sampai Anda ujung-ujungnya apa? Yang mereka inginkan Anda berhenti dengan apa yang Anda lakukan. Itu yang syaitan inginkan. Syaitan menginginkan agar orang tuh putus asa dengan apa yang dia lakukan. Kalau itu adalah hal yang baik, maka syaitan menginginkan dia putus asa untuk melakukan hal yang baik, lalu berhenti dengan hal yang baik yang dia lakukan. Kalau itu adalah sesuatu hal yang biasa, maka syaitan inginkan adalah dia merasa dia worthless, dia merasa dia tidak berharga. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berada di keramaian, dan ketika beliau duduk itu bersama Abu Bakar, maka datanglah orang mencaci maki beliau. Coba, ini orang luar biasa, datang caci maki, datang ngomong jorok dan segala macamnya. Rasulullah diam di situ. Di sebelahnya Abu Bakar sudah mulai panas. Tahan lagi Abu Bakar membalas cacian orang tadi. Ketika Rasulullah melihat Abu Bakar dan mendengar Abu Bakar membalas cacian tadi, maka Rasulullah kemudian berdiri dan pergi. Lalu Abu Bakar tentu merasa dong, wah ini ada masalah nih kayaknya ini. Lalu kemudian Rasulullah didatangi sama Abu Bakar. Abu Bakar datangnya, Rasulullah tolong saya dijelaskan, ini kenapa engkau bisa pergi dan engkau berdiri dan pergi dari situ. Padahal ketika dicaci engkau diam. Rasulullah berkata, iya, karena tadi pas dia mencaci kita, malaikat bersama kita mendoakan kita. Dan malaikat mendoakan kita dengan perkara-perkara yang baik. Tapi pas kamu balas, yang datang syaiton, gitu kan ya. Dan saya nggak mau bersama syaiton, maka saya pergi. Artinya adalah apa teman-teman sekalian? Kita harus memahami bahwa sekali lagi kata-kata orang nggak pernah menentukan tentang kita. Tapi begitu kita balas dia, maka syaiton berhasil. Kenapa syaiton berhasil? Ada dua orang sedang maki-makian. Ada dua orang yang sedang mengumpulkan keburukan demi keburukan. Walaupun yang kita katakan benar tentang saudara kita, dan kita balas dengan sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang dia sampaikan, atau minimal sama buruknya, berarti kita sudah menghilangkan kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.